Dari mitos kuno hingga fiksi ilmiah modern, manusia telah lama terpesona oleh ide tentang makhluk buatan. Dalam berbagai budaya, kita menemukan cerita tentang patung yang hidup, golem yang dibuat dari tanah liat, dan automaton yang bergerak dengan mekanisme rumit. Makhluk-makhluk ini yang seringkali mirip dengan manusia atau hewan memiliki kecerdasan atau kemampuan yang melampaui kita. Mereka tidak hanya meniru bentuk fisik kita, tetapi juga seringkali memiliki kemampuan yang jauh melampaui batasan biologis kita. Cerita-cerita ini mencerminkan keinginan dan ketakutan kita tentang menciptakan sesuatu yang serumit kehidupan itu sendiri. Kita melihat refleksi dari harapan kita untuk mengatasi kelemahan manusia dan ketakutan kita akan ciptaan yang mungkin melampaui kendali kita. Kata robot sendiri berasal dari bahasa Ceko robota, yang berarti kerja paksa. Pertama kali muncul dalam drama Karel Čapek tahun 1920, RUR, Rossum's Universal Robots. Drama ini menggambarkan dunia di mana robot diproduksi secara massal untuk melayani manusia. Dalam drama ini, robot diproduksi secara massal untuk melayani manusia, yang akhirnya memberontak melawan penciptanya. Ini adalah peringatan tentang bahaya kehilangan kendali atas ciptaan kita sendiri. Tema robot yang menantang umat manusia ini terus beresonansi dalam imajinasi budaya kita. Dari film hingga novel, kita terus mengeksplorasi skenario di mana robot menjadi lebih dari sekadar alat. Selama berabad-abad, konsep robot tetap berada di ranah fiksi. Penulis dan seniman telah menggunakan robot untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari kondisi manusia. Namun seiring kemajuan teknologi, impian untuk menciptakan makhluk buatan mulai terbentuk. Apa yang dulu hanya ada dalam cerita kini mulai menjadi kenyataan. Para penemu awal yang terinspirasi oleh cerita-cerita ini berusaha untuk membawa robot dari halaman imajinasi ke dunia nyata. Mereka menciptakan prototipe yang, meskipun sederhana, menunjukkan potensi besar. Upaya-upaya awal ini, meskipun masih sederhana menurut standar saat ini, meletakkan dasar bagi sistem robot canggih yang kita lihat sekarang. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke impian menciptakan makhluk buatan yang benar-benar cerdas. Perjalanan untuk membangun robot adalah bukti kecerdikan manusia. Upaya terus-menerus untuk mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan inovasi. Pengejaran robotika bukan hanya tentang membangun mesin, ini tentang memahami sifat kecerdasan itu sendiri. Bagaimana kita mendefinisikan kecerdasan dan bagaimana kita mereplikasinya dalam bentuk buatan? Bisakah kita benar-benar meniru kemampuan kita sendiri dalam bentuk buatan? Pertanyaan ini membawa kita ke inti dari apa artinya menjadi manusia dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Saat kita mempelajari lebih dalam dunia robotika, kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan mesin. Interaksi ini membuka diskusi tentang etika, tanggung jawab, dan masa depan kita bersama. Pertanyaan-pertanyaan ini menantang asumsi kita tentang kesadaran, kreativitas, dan esensi dari apa artinya menjadi manusia. Dalam mengejar jawaban, kita tidak hanya belajar tentang robot, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Jauh sebelum istilah robot diciptakan, nenek moyang kita sudah membangun perangkat mekanik yang cerdik. Mereka menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika dan mekanika untuk menciptakan alat-alat yang menakjubkan. Automata awal ini yang digerakkan oleh air, udara, atau beban, menunjukkan ketertarikan untuk meniru gerakan dan perilaku. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk memahami mekanisme yang kompleks. Di Yunani kuno, ahli matematika dan penemu Hero dari Alexandria menciptakan serangkaian automata yang memukau dan menghibur. Karya-karyanya menjadi inspirasi bagi banyak penemu di masa depan. Penemuannya termasuk burung mekanik yang bisa bernyanyi, yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang mekanisme suara dan gerakan. Dispenser air suci yang dioperasikan dengan koin, sebuah inovasi yang menunjukkan pemahaman tentang mekanisme otomatisasi. Dan bahkan kereta yang dapat diprogram, yang menunjukkan kemampuan untuk merancang perangkat yang dapat mengikuti instruksi tertentu. Kreasi ini, meskipun sederhana menurut standar modern, menunjukkan kecerdikan para insinyur awal. Mereka meletakkan dasar bagi perkembangan teknologi yang lebih kompleks di masa depan. Ketertarikan pada automata berlanjut hingga abad pertengahan. Pada periode ini, penemuan-penemuan baru terus bermunculan, menunjukkan bahwa minat terhadap mekanisme otomatis tidak pernah pudar.
Di zaman keemasan Islam, para penemu seperti saudara-saudara Banu Musa mengembangkan perangkat mekanik yang canggih, termasuk air mancur otomatis dan alat musik. Mereka menggunakan prinsip-prinsip ilmiah untuk menciptakan perangkat yang menakjubkan. Karya mereka yang didokumentasikan dalam buku perangkat cerdik mereka memengaruhi para penemu berikutnya di Eropa. Buku ini menjadi referensi penting bagi banyak penemu dan insinyur. Automata awal ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk memahami mekanisme yang kompleks. Mereka membantu manusia memahami prinsip-prinsip dasar mekanika dan fisika. Mereka mewakili langkah penting dalam pengembangan robotika, meletakkan dasar bagi mesin-mesin yang lebih maju di masa depan. Tanpa penemuan-penemuan awal ini, perkembangan teknologi modern mungkin tidak akan secepat sekarang. Di seluruh dunia, di Tiongkok kuno, para penemu mengembangkan mainan mekanik dan automata yang rumit. Mereka menunjukkan bahwa minat terhadap mekanisme otomatis adalah fenomena global. Salah satu contoh penting adalah orkestra mekanik yang dikaitkan dengan dinasti Han. Orkestra ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam merancang dan membangun perangkat yang kompleks. Perangkat yang rumit ini yang digerakkan oleh kincir air menampilkan musisi mekanik yang memainkan berbagai alat musik. Ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan teknik. Kreasi ini menunjukkan keterampilan teknik tingkat lanjut pada masanya dan keinginan universal untuk menciptakan kehidupan buatan. Mereka adalah bukti bahwa manusia selalu tertarik untuk meniru kehidupan melalui teknologi. Contoh-contoh awal ini menunjukkan bahwa pengejaran robotika melampaui batas budaya. Dari Yunani kuno hingga Tiongkok kuno, video berjildimbas Wilkemoili melintasi peradaban di Sind. Awal abad ke-20 menyaksikan kelahiran sejati robotika modern, didorong oleh kemajuan teknologi dan terinspirasi oleh fiksi ilmiah. Penulis seperti Isaac Asimov dan Arthur C. Clarke membayangkan masa depan di mana robot memainkan peran integral dalam masyarakat, memicu imajinasi generasi ilmuwan dan insinyur. Asimov khususnya dipuji karena merumuskan 3 hukum robotika dalam cerita pendeknya tahun 1942, Runaround. Hukum-hukum ini yang dirancang untuk memastikan keselamatan manusia di hadapan robot, terus memengaruhi diskusi tentang etika robot hingga saat ini. Pada tahun 1954, George Devol mematenkan robot industri pertama yang dapat diprogram, Unimate. Penemuan inovatif ini yang kemudian diakuisisi oleh General Motors merevolusi industri manufaktur. Unimate, lengan robot yang besar, dapat melakukan tugas yang berulang dengan presisi dan kecepatan, membuka jalan bagi otomatisasi pabrik di seluruh dunia. Ini menandai momen penting dalam sejarah robotika, menunjukkan aplikasi praktis dari teknologi yang sedang berkembang ini. Perkembangan transistor dan sirkuit terpadu pada pertengahan abad ke-20 semakin mempercepat bidang robotika. Terobosan teknologi ini memungkinkan terciptanya sistem kontrol yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih canggih, yang memungkinkan robot untuk melakukan tugas-tugas yang semakin kompleks. Periode ini juga menyaksikan munculnya kecerdasan buatan, bidang yang berupaya menciptakan mesin yang mampu belajar dan memecahkan masalah. Integrasi AI ke dalam robotika membuka kemungkinan baru, mendorong batas-batas apa yang dapat dicapai oleh robot. Pengenalan robot industri seperti Unimate pada tahun 1961 menandai perubahan paradigma dalam manufaktur yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Robot-robot ini yang mampu melakukan tugas-tugas berbahaya, berulang, dan membutuhkan presisi tinggi, mengubah wajah pabrik di seluruh dunia, membawa efisiensi dan keselamatan yang lebih tinggi. Otomatisasi menyebabkan peningkatan produktivitas, peningkatan kontrol kualitas, dan pengurangan biaya, merevolusi industri seperti otomotif, elektronik, dan barang konsumsi. Penggunaan robot dalam manufaktur memungkinkan pekerja manusia untuk beralih dari tugas-tugas berbahaya dan monoton ke peran yang lebih kreatif dan terspesialisasi. Namun, kemajuan teknologi ini juga memunculkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan. Ketika robot menjadi lebih lazim di pabrik, beberapa pekerja mendapati keterampilan mereka menjadi usang. Hal ini memicu perdebatan tentang dampak sosial dan ekonomi dari otomatisasi. Sebuah diskusi yang terus berlanjut hingga saat ini. Pemerintah dan pembuat kebijakan mulai bergulat dengan tantangan untuk meningkatkan keterampilan dan melatih kembali tenaga kerja agar beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah.
Terlepas dari kekhawatiran ini, penggunaan robot industri terus berkembang. Kemajuan dalam teknologi sensor, visi komputer, dan pembelajaran mesin memungkinkan robot untuk melakukan tugas-tugas yang semakin kompleks, semakin memperluas kemampuan mereka. Robot kolaboratif atau cobot muncul sebagai jenis baru robot industri yang dirancang untuk bekerja dengan aman bersama manusia. Cobot yang dilengkapi dengan sensor canggih dan fitur keselamatan dapat membantu pekerja manusia dengan tugas-tugas yang membutuhkan ketangkasan dan kemampuan beradaptasi. Pendekatan kolaboratif terhadap otomatisasi ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan manusia dan robot, menciptakan lingkungan manufaktur yang lebih efisien dan fleksibel, di mana manusia dan mesin bekerja berdampingan untuk mencapai hasil yang optimal.